pembelajaran yang besok akan saya langsung observasi ke kelas bersama Ibu. Untuk pelaksanaan supervisi ini tentunya ada 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca-observasi. Untuk pra-observasi hari ini kita laksanakan karena besok ya Bu, rencana kita mau melakukan observasi langsung di kelas. Pada kesempatan ini Bu, saya berharap informasi dari Ibu besok di kelas berapa Bu? Di kelas 12 MIPA 2. Oke, di kelas 12 MIPA 2. Kalau boleh juga saya tahu Bu, di mata pelajaran apa kita Bu? Geografi. Mata pelajaran geografi. Oke. Baik Bu, mohon informasi besok kita mau observasi itu di materi apa ya? Ini materinya geografi di kelas 12 semester 2 itu mengenai unsur-unsur interpretasi foto udara. Oke, unsur-unsur interpretasi foto udara. Bisa disampaikan Bu, kira-kira tujuan pembelajaran kita pada materi interpretasi foto udara ini Bu? Iya, tujuan pembelajaran. Jadi nanti setelah mengamati video, kemudian membaca beberapa sumber materi, kemudian berdiskusi dan mengerjakan LKPD, peserta didik diharapkan dapat menganalisis tentang unsur-unsur interpretasi citra atau foto udara dengan dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu kemas besok Bu, area pengembangan yang akan Ibu capai itu apa aja? Ya, baik Bu. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, jadi sebelumnya kemarin saya terima kasih dengan Ibu, kemarin sudah memberikan coaching ya Bu. Jadi sudah memberikan gambaran mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang bagaimana dan apa saja yang harus kita masukkan di dalam RPP dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi area pengembangannya ada 2. Yang pertama, saya ingin mencoba melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dengan memfasilitasi siswa bisa belajar dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, yang kedua, saya juga ingin menerapkan KSE Bu. Ada 3 KSE yang nanti mungkin mudah-mudahan bisa diterapkan besok. Itu yang pertama KSE kesadaran diri, yang kedua KSE keterampilan relasi. Ada KSE yang ketiga, ini tentang pengolahan diri ya. Demikian. Baik, terima kasih. Menarik sekali Bu Zulfi. Ibu akan berusaha mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi yang langsung Ibu kaitkan dengan KSE. Kemudian Bu, Ibu bisa strategi Bu yang Ibu siapkan untuk kita observasi besok. Strategi apa aja? Iya, untuk strategi ini mungkin saya sudah mempersiapkan RPP. Jadi metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode discovery learning dengan pendekatan saintifik karena kita masih menggunakan K13. Nah, kemudian media yang digunakan itu ada PPT, kemudian foto udara. Foto udara ini foto udara yang sudah siswa dapatkan sendiri di pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya mereka sudah praktik, sudah belajar mencari foto udara di Google Earth, di cut, kemudian di print out. Nah, itu hasil dari mereka sendiri. Itu dijadikan media untuk di pembelajaran besok. Ya. Jadi ada kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan kita ajarkan besok. Kemudian ada juga video unsur interpretasi peta dan LKPD. Kemudian alatnya saya menggunakan laptop, LCD proyektor, dan juga layar LCD karena pembelajarannya akan dilaksanakan di lab komputer. Kira-kira bakal ada hambatan apa bisa? Kalau hambatan ini saya mungkin besok harus lebih melihat kembali masalah pengelolaan kelas. Semoga besok realisasi dengan baik. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih Bu Zulfi. Sama. Kalau di jeda saya dulu.
silakan ke kelas Bismillah. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini biasanya kita belajar di dalam kelas, tapi hari ini Ibu minta kalian belajar di lab komputer. Terima kasih sudah tepat waktu dan disiplin sudah menunggu Ibu di ruangan ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, mungkin masih ada kursi atau meja yang masih belum rapi, tolong dirapikan dulu. Ini ada kursi. Nah, ini kan kosong. Nah, yang di belakang kalau ada tempat duduk yang masih kosong di depan, silakan diisi dulu yang di depan. Ya, silakan. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nurul. Nurul, kenapa Nurul? Sakit, Bu. Nurul sakit. Kemudian? Nola. Nola izin. Nurul sakit, Nola izin. Kemudian? Tidak, 2 orang. Nurul dan Nola. Oke. Dela. Dela. Dela izin. Dela izin, Nurul sakit, Nola izin. Dah. Ya, baik nah ya. Silakan keluarkan buku catatannya seperti biasa. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Minggu lalu nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa dia? Penginderaan jauh. Baik. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan. Nah, ini merupakan apa namanya? Foto udara atau citra. Dalam penginderaan jauh itu akan menghasilkan foto udara dan citra. Nah, minggu lalu kita sudah mengerjakan tugas pertama, proyek pertama, yaitu kita telah mencari foto udara desa kalian masing-masing menggunakan aplikasi apa? Google Earth. Menggunakan aplikasi Google Earth. Nah, tugas pertama ini sudah kalian selesaikan dan semuanya sudah kita cetak foto udaranya masing-masing. Nah, sekarang langkah selanjutnya ketika kita sudah memiliki foto udara atau citra, apa yang harus kita lakukan? Interpretasi. Iya. Jadi tidak akan ada artinya foto udara itu kalau tidak diinterpretasi. Jadi kita harus mengetahui apa yang ada yang di dalam foto udara itu penampakannya apa saja. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang unsur-unsur interpretasi citra foto udara penginderaan jauh. Nah, guys, sebelumnya Ibu akan terangkan dulu apa kompetensi dasarnya. Yang pertama, 3.3 menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta dan citra penginderaan jauh serta kaitannya ini dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Indikatornya menganalisis unsur-unsur interpretasi citra. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah interpretasi citra. Yang ketiga, menganalisis peta atau citra penginderaan jauh untuk pemetaan jalur transportasi. Nah, itu pengetahuannya. Kemudian keterampilannya, kalian akan menyajikan peta tematik atau foto udara penginderaan jauh untuk pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Nah, nanti proyeknya yaitu kalian akan menyajikan hasil diskusi tentang unsur-unsur interpretasi foto udara. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, maka tujuan pembelajaran yaitu setelah mengamati video, membaca beberapa sumber dan berdiskusi kelompok, serta mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menganalisis tentang unsur-unsur interpretasi citra atau foto udara dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi kalian sudah
terbayang ya apa proyek yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, sebelumnya mungkin kalian belum atau ada yang sudah paham tentang unsur-unsur interpretasi citra? Sudah ada yang tahu? Nah, kalau memang belum tahu, Ibu akan memberikan sebuah video, tayangan video. Silakan kalian amati, kalian pahami. Ini merupakan pedoman kalian nanti dalam menginterpretasi foto udara. Silakan disaksikan. Selamat datang di Yoga Bicara. Kali ini kita akan membahas mengenai interpretasi citra. Pengertian interpretasi citra adalah kegiatan menafsir, menjanji, mengidentifikasi dan mengenali objek pada citra. Secara sederhananya, coba kita perhatikan pada lingkaran merah. Kita bisa mengira-ngira itu merupakan kolam renang. Dari mana kita bisa mendapatkannya? Kita lihat ciri-cirinya berupa bersegi dan berupa ada warna birunya berupa air. Jadi mengenali objek berdasarkan ciri-cirinya itulah interpretasi. Selanjutnya ada tahapan interpretasi. Ada deteksi, identifikasi, dan analisis. Deteksi adalah mengenal objek. Kemudian identifikasi adalah mengelompokkan objek dari unsur-unsur interpretasi yang nanti akan kita bahas. Kemudian analisis adalah penarikan kesimpulan objek apakah yang kita temukan. Dan ini adalah unsur-unsur interpretasi citra. Ada 8 unsur. Bisa kalian perhatikan di slide. Dan ini adalah hierarki unsur-unsur interpretasi citra. Dari 8 unsur tersebut dibuat dari yang paling mudah untuk dikenali, yaitu yang primer, sampai yang paling sulit atau tingkat secara lebih tinggi, yaitu yang situs dan asosiasi. Yang pertama, unsur yang pertama adalah rona. Rona adalah tingkat kecerahan objek dan digunakan pada foto hitam putih, foto berwarna hitam putih. Di sini ada rona gelap atau hitam dan rona putih atau terang. Ketika rona gelap, dia objeknya banyak menyerap cahaya, misalnya seperti vegetasi atau tumbuhan, dan objeknya berupa air, biasanya banyak menyerap cahaya dan akan berwarna gelap. Sedangkan rona putih kotoran banyak memasukkan cahaya. Di sini bisa kita lihat objeknya yang terang itu adalah pasir pantai dan objek yang gelap adalah vegetasi atau tumbuhan yang ada di sekitar pantai. Ini adalah foto dari pantai, foto udara dari pesisir, daerah pesisir. Kemudian warna menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka. Jadi ketika foto dari hitam putih menggunakan rona, ketika fotonya berwarna menggunakan warna. Jadi sesuai dengan apakah hasilnya. Misal air berwarna biru, vegetasi berwarna hijau, aspal berwarna abu, sesuai kondisi nyatanya. Coba perhatikan pada gambar berikut, ada lingkaran kuning dan lingkaran merah. Apakah objek ini berbeda? Objek ini sama, yaitu pertanian atau di bagian sawah. Kenapa bisa memiliki rona yang berbeda, yang lingkaran merah warnanya terang dan yang lingkaran kuning berwarna gelap? Hal ini dikarenakan pada lingkaran kuning sawah masih ditanami oleh padi sehingga vegetasi banyak menyerap cahaya, sedangkan yang lingkaran merah sudah panen, selesai panen sehingga tidak ada vegetasi lagi yang menyerap cahaya, sehingga sinar matahari banyak dipantulkan dan menimbulkan rona yang terang. Berikut adalah gambar jika itu juga adalah warna yang A tadi yang memiliki rona gelap, yang B yang memiliki rona terang sudah panen dan belum panen. Kemudian yang lingkaran merah ini juga berwarna gelap, bisa diidentifikasi bahwa ini adalah air atau sungai karena bentuknya memanjang. Dan yang lingkaran kuning berupa atap-atap pabrik atau industri karena dia memasukkan cahaya dan berwarna merah. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah bentuk. Misalnya lapangan atau tempat olahraga berbentuk O, sedangkan instansi pemerintah, kantor dan sebagainya bisa berbentuk L atau rossi panjang seperti yang ada dalam slide ini. Selanjutnya adalah ini kita bisa perhatikan dapat dikenali dari bentuknya yang kerucut. Kemudian ada sungai yang bisa kita kenali dengan bentuknya yang berupa berkelok. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran. Ukuran berkaitan dengan jarak luas dari lereng dan volume. Ukuran bangunan permukiman atau rumah penduduk biasanya lebih kecil daripada bangunan perkantoran, sekolah, instansi pemerintah, dan industri. Di sini contohnya adalah permukiman dan perkantoran. Bagi permukiman, bangunannya lebih kecil-kecil dan seragam ukurannya, sedangkan perkantoran bangunannya ukurannya lebih besar daripada bangunan sekitarnya. Nah, bisa kita
Cara pelatihan kembali kita lakukan di sini tanpa penggunaannya kecil-kecil dan seragam bisa diperkirakan itu merupakan permukiman, sedangkan yang lingkaran kuning bangunannya lebih besar daripada bangunan di sekitarnya, mungkin bisa pabrik atau instansi pemerintah lainnya. Seperti pada contoh berikut ini juga, pada lingkaran merah merupakan permukiman dan pada lingkaran kuning itu bukan merupakan bangunan permukiman karena ukurannya yang lebih besar. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur ada halus, sedang, dan kasar. Untuk tekstur halus itu biasanya berupa rumput, sedang berupa semak bundar, dan kasar berupa pepohonan. Bisa kalian perhatikan pada contoh berikut ini. Tekstur dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jarak antar objek. Semakin dekat atau semakin rapat jarak antar objek, maka teksturnya akan semakin halus. Dan ketinggian objek, jika tinggi objek seragam atau sama, maka teksturnya halus. Dan jika ketinggian objek berbeda-beda, misalnya yang tinggi ada yang pendek, maka tekstur yang ditampilkan akan kasar. Misalnya pada contoh A adalah pasir. Dia memiliki tekstur yang halus dengan dengan vegetasi atau tanaman. Dia memiliki tekstur yang kasar. Contoh lainnya. Nah, kalian sudah tadi menyaksikan video mengenai unsur-unsur interpretasi foto udara. Nah, sekarang silakan coba Ibu tanya dulu. Dari kalian mengamati atau mendengarkan tadi tentang video unsur-unsur interpretasi foto udara, kira-kira apa yang dimaksud dengan interpretasi? Siapa yang mau jawab? Mengkaji, Oke, ya apa terus? mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek. Iya, itu yang namanya interpretasi. Jadi mengkaji, mengenai tentang objek. Itu yang namanya interpretasi. Nah, sekarang unsur-unsur interpretasi tadi ada berapa macam? 8. Jadi ada 8. Kalian sudah paham tadi bagaimana cara menginterpretasinya? Mungkin kalau sekarang Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Nah, minggu lalu kita sudah kan mencetak foto udara desa masing-masing. Nah, sekarang hari ini Ibu akan membagikan foto udara tersebut. Nah, ini hasil tugas proyek kalian minggu lalu. Nah, tugas ini akan kalian, foto udara ini akan kalian interpretasi hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bagi terlebih dahulu kelompok. Kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Minggu lalu sudah Ibu bagi kan kelompok gaya belajarnya. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok kinestetik di sebelah kanan, kelompok auditorial di tengah, dan kelompok visual silakan di sebelah kiri. Silakan dalam hitungan kelima sudah membentuk kelompok masing-masing. Kemarin auditorial ada lebih berapa kelompok? 2. Ibu ingatkan ya, mungkin ada yang masih lupa. Visual, Noval, Riri, Sela, Mira, Monica, Sarah, dan Eva di sebelah kiri Ibu. Kemudian auditorial, Sari. Auditorial karena jumlahnya banyak, jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok auditorial ini auditorial 1, Sari, Serin, Patricia, Saro, Yulian, dan Jenny. Auditorial kedua, Ebi, Tarus, Dina, Susan, Sandi, Dia, dan Dimas. Kemudian yang kinestetik, Ika, Alvin, Deli, Ade, Dela, Rizky, dan Rangga. Sudah? Semuanya sudah membentuk kelompok? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan hasil foto udara kalian tugas praktik minggu yang lalu. Tolong bagikan kawan-kawan. Nah, silakan dibagikan. Jenny.
menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok 1 yang visual. Nah, yang kelompok 2 audio, kelompok 3 kinestetik. Semuanya sudah dapat foto udaranya masing-masing? Ya, silakan dibantu. Yang dipanggil namanya cepat ya. Sudah? Nah, sekarang Ibu akan membacakan langkah kerja atau petunjuk kerja interpretasi foto udara kita pada hari ini. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti per kelompok Ibu akan bagi tiap satu kelompok ada 1 LKPD. Cara kerjanya kalian harus menginterpretasi foto udara berdasarkan unsur-unsur interpretasi. Unsurnya tadi ada 8. Silakan nanti kalian perhatikan, amati foto udara kalian masing-masing. Nanti kalian kan dalam satu kelompok itu ada terdiri dari berbagai desa. Nanti kalian tentukan dulu satu kelompok itu akan menginterpretasi foto udara desa atau kelurahan yang mana. Kemudian baru kalian tuliskan di lembar kerja peserta didik. Kalian tuliskan ke-8 unsur-unsur yang ada. Kemudian nanti yang visual. Nah, visual kalian silakan kalian interpretasi. Materinya kemarin sudah Ibu berikan berupa bahan ajar bentuk file di WA. Sudah kalian baca? Sudah. Kemudian yang auditorial sama, kalian juga akan menginterpretasi. Untuk materinya kemarin sudah Ibu berikan video, sudah diamati dari rumah. Nah, kemudian yang kinestetik, mana kelompok kinestetik? Nah, ini kelompok kinestetik yang aktif. Nah, kalian hari ini silakan kalian berkreasi, kalian membuka perangkat komputer yang ada di lab komputer ini, kalian buka. Ibu tidak akan memberikan foto udara yang sudah dicetak, tapi silakan kalian bisa berimajinasi, kalian membuka perangkat komputer, kalian buka Google Earth, kemudian kalian temukan foto udara mana yang akan kalian interpretasi. Kalian menginterpretasinya langsung melalui komputer. Silakan nanti kalian cari icon-iconnya tersendiri, tapi tetap juga harus diisi lembar kerja peserta didiknya untuk bahan presentasi. Nah, tugas ini Ibu akan berikan kira-kira selama 25 menit, cukup? Nah, 8 unsur silakan kalian kerjakan. Kemudian nanti kalau sudah selesai kita akan presentasi. Setiap kelompok maju ke depan. Nah, ini Ibu bagikan ya, kelompok 1 visual. Ini perwakilannya dengan Monica ya. Kelompok editorial yang kelompok 1-nya auditorial kelompok 2 dan kinestetik. Nah, ini silakan ya. Silakan langsung bekerja. Boleh membentuk kelompok, dirapatkan bangkunya boleh. Silakan mengelompok. Cukup satu kelompok, satu lembar kerja. Jadi di situ kalian diskusikan. Tentukan dulu foto udara
sih? Sabah Menanjung. Sip, ya silakan. Berarti silakan dituliskan. Auditorial. Yang satu, nih, kalian memilih desa mana yang Cinuati. Yang kinestetik boleh maju ke depan lagi Anda? Karena di situ ini auditorial kedua ya. Tuh. Nah, berarti kan itu sudah terbuka belum? Sudah. Nah, silakan. Bagaimana proses pembukaan Google Earth-nya? Kalian boleh otak-atik ya. Kalian interpretasi melihat urutan itu. Jika dilihat dari ciptaan, ini kita melihat bahwa letak teksturnya kasar. Nah, ya. Kalau sungai itu halus. Persawahan sedang. Ada juga yang kasar. Jalan teksturnya halus. Berbentuk U atau berbentuk Video. Jadi sebelum mengamati kalian pakai video dulu. kita bisa membedakan ukuran yang besar Jadi di sini maksudnya bentuk, misalnya jalan lebih panjang dari sungai. Ini kita menginterpretasi dari misalnya gedung rumah sekolah lebih besar dibandingkan rumah pemukiman warga. Jadi perbandingan ukuran. Ya, jadi Sungai lebaran jalan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kan ini di foto udaranya. Kalian sudah tadi lihat materinya. Sekarang di ukuran kan. Nah, di ukuran itu berarti membandingkan dua objek. Nah, jadi kalian bandingkan. Misalnya kan di hutan, jalan, pemukiman. Nah, itu kalian bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, silakan kalian diskusikan. Pertama kita cari rona dan warna. Rona terbagi menjadi dua, ada gelap dan terang. Kita lihat ini hutan, warnanya warna hitam. Gelap. Kan hitam. Sungai terang. Permukiman terang. Sawah itu kakak. Terus warna atap rumah berwarna merah, coklat, oranye, putih, biru. Terus warna sawah kecoklatan. Warna hutan hijau tua. Terus sekarang kita cari bentuk sekolah. Bentuk masjid. Sawah. Bentuk sekolah persegi panjang.
Terus bentuk perumahan persegi ya enggak? Soalnya kan bahan persegi. Banyak bentuk persegi. Meluas. Hutan berbentuk meluas. Terus apa lagi? Sawah nih. Ini sawah. Sawah meluas. Sawah meluas. Terus sungai memanjang. Baik nak, waktu 20 menit sudah selesai. Sekarang silakan kelompok visual sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok auditorial 1 sudah? Auditorial 2? Sudah selesai? Kelompok kinestetik sudah? Nah, berarti semuanya sudah selesai. Nah, sekarang silakan tiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, kelompok pertama yang akan mempresentasi kita mulai dari kelompok 1 yaitu kelompok visual. Silakan kepada kelompok visual untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kalian desa apa nak? Kelurahan Tambah Penanjung. Kelurahan Tambah Penanjung. Nih foto udaranya sudah siap. Silakan kelompok visual. Yuk maju lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil print out foto udara Kelurahan Tambah Penanjung. Rona dan warna. Rona hutan tanpa gelap, sawah tanpa gelap, jalan tanpa terang, perumahan tanpa terang, sungai tanpa terang. Warna hutan, kebun berwarna hijau tua, sawah berwarna coklat, atap rumah berwarna oranye, biru, putih, coklat, merah. Baik, bentuk. Sekolah persegi panjang, rumah persegi, hutan meluas, sawah meluas, sungai memanjang. Ukuran. Hutan lebih luas daripada permukiman. Hutan lebih luas daripada sawah. Permukiman lebih kecil daripada sawah. Tekstur. Hutan kasar, sawah sedang, rumah halus, lapangan halus. Pola. Pemukiman memanjang mengikuti jalan. Situs. Situs terbagi menjadi 2, buatan dan alami. Kantor lurah, sekolah, koramil, bank, kantor pos, lapangan, Indomaret, buatan. Sawah, hutan, sungai, alami. Bayangan. Jalan lingkungan tertutup bayangan pohon. Jalan menuju desa datar lebar tertutup bayangan hutan. Boleh ditunjukkan? Yang tertutup, jalan yang tertutup. Oh iya, sebenarnya ada jalan, tapi tertutup bayangan. Oke. Asosiasi. Jalan berhubungan dengan jembatan. Nah, boleh ditunjukkan? Sungai itu. Ulang lagi, tidak Mas? Asosiasi. Jalan berhubungan dengan jembatan. Jalan berhubungan dengan permukiman. Sungai berhubungan dengan sawah. Baik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada masukan tentang Kelurahan Tambah Penanjung, boleh bertanya. Ya, silakan. Itu tadi presentasi dari teman kalian kelompok 1. Silakan yang ingin bertanya, acungkan tangan. Silakan teman-teman. Nah, ini dari kelompok auditorial 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah
Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok auditorial akan bertanya dengan kelompok visual. Tadi kan dijelaskan, dilihat dari bentuk unsur interpretasinya, yaitu bentuk pola. Jadi tadi dijelaskan bahwa bentuk rumahnya memanjang mengikuti jalan. Jadi di sana maksudnya jalan itu termasuk jenis apa? Termasuk jenis jalan apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sari atas pertanyaannya. Silakan kelompok 1. Siapa perwakilan yang ingin menjawab? Dan lagi tambahnya kalau ada jenis-jenis jalan yang lain yang ada di arteri Tawamanjung, mohon ditunjukkan. Jalan yang jenis selain arteri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sari. Jalan di Tabapenanjung termasuk jalan arteri. Bisa ditunjukkan? Bisa. Jalan arteri. Terus di Tabapenanjung juga ada jalan kolektor. Ada berapa jalan kolektornya? Ini masuk PKSD satu lagi. 6. Jadi jalan di Tabapenanjung, arteri, terus kolektor ada 7. Untuk lokal dan lingkungan belum ada. Bagaimana Sari? Jelas? Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Kalau tidak ada, kita tutup, kita lanjut ke kelompok kedua. Tidak ada? Ya, silakan kelompok 1 ditutup diskusi. Baik, itu saja hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan auditorial 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik yang beranggotakan Deli Monika Aulia, Ika Lestari, Ade Tiara Novitasari, Rizky Abdurrahman, Rangga Dea Pratama, Alvin Putra, dan Jenny Juliansa. Kami akan mempresentasikan unsur-unsur interpretasi foto udara Desa Surau, yang mana akan dibacakan oleh rekan saya Ika Lestari. Kepada Ika dipersilakan. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan unsur interpretasi foto udara Desa Surau, kami akan menjelaskan tentang kualitas jalannya. Di sini, kualitas jalan di Desa Surau sudah cukup baik. Jalannya sudah aspal, tetapi hanya jalan utama saja. Bisa dilewati mobil besar bermuatan berat seperti bus, truk, dan lainnya. Maka jalan di desa kami sudah termasuk jenis jalan lokal. Ukurannya pun hanya 3 meter. Untuk jalan yang memudahkan, tapi ada pula yang tanjakan. Selanjutnya, untuk unsur-unsur interpretasi foto udara, untuk rona dan warna, terdapat hutan terlihat gelap, sawah terlihat terang, jalan terlihat terang, sungai terlihat terang. Untuk warna, hutan atau kebun berwarna hijau tua, sawah berwarna coklat,
Atap rumah berwarna coklat, silver, dan ada yang biru. Untuk sungai berwarna biru keabuan. Dalam bentuk lapangan persegi panjang. Sawah peta tidak beraturan. Jalan memanjang. Sungai yang memanjang. Atap rumah persegi panjang. Hutan tidak beraturan. Lapangan kuali persegi 4. Untuk ukuran, hutan lebih luas dari persawahan. Sawah lebih lebar atau luas dari lapangan. Lapangan bola lebih besar dari lapangan bola voli. Sungai lebih lebar dan panjang dari jalan lokal. Sawah lebih luas dari perdesaan. Hutan lebih luas dari perdesaan. Lapangan bola lebih besar dari gedung sekolah. Untuk tekstur, jalan halus, hutan yang kasar, sawah sedang, sungai halus, dan lapangan halus. Dalam bentuk pola, memanjang mengikuti jalan, mengelompok, dan memencar. Untuk situs alam terdapat sawah, air terjun, dan danau. Untuk buatan, masjid, jalan, jembatan, sekolah, kantor desa, aula, pos ronda, dan TPU. Bayangan, air terjun ditutupi oleh pohon-pohon. Asosiasi, jalan yang berdekatan dengan jembatan. Sawah yang berdekatan dengan sungai. Sawah yang berdekatan dengan permukiman. Lapangan berdekatan dengan perumahan. Jembatan yang berdekatan dengan sawah. Baiklah, itu tadi hasil presentasi atau pengamatan kami tentang Desa Surau. Jika ada yang belum jelas atau yang ingin bertanyakan, kami buka sesi pertanyaan. Ya, silakan kelompok yang lain yang ingin bertanya. Silakan Desa Surau ya. Tadi sudah kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok auditorial 1 akan menanyakan kepada kelompok kinestetik. Jalan menuju Desa Surau itu terdapat jembatan. Itu apa memungkinkan ada bis yang bisa masuk ke dalam desa? Sedangkan jembatan kan masih kayu. Apa memungkinkan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok auditorial 1. Bisa dimasuki oleh bus, tetapi bus yang kecil. Misalnya bus sekolah. Apakah sudah jelas? Silakan, Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin bertanya, mengapa sungai di Surau ada yang kotor dan ada yang bersih?
Jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok visual. Memang di sini tidak terlihat ada sungai yang bersih dan kotor, tetapi aslinya atau realitanya memang ada 2 jalur sungai di Desa Surau, ada yang kotor dan bersih diakibatkan oleh limbah dari PT atau pertambangan. Yang bersih itu terdapat dari jalur dari Desa Rinduhati dan yang kotor dari pertambangan. Jadi terdapat rona apa di sana? Mempengaruhi rona tidak punya perbedaan 2 warna itu. Mempengaruhi karena yang kotor berwarna coklat gelap, kalau yang bersih itu terang seperti abu-abu. Sip. Bagaimana Ri? Pi? Puas. Iya. Berarti warna mempengaruhi rona. Nah, itu hasil kesimpulan kelompok ini. Ya, silakan. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, silakan diskusinya, presentasinya kita tutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4 kinestetik. Dah. Akan mempresentasikan interpretasi foto udara desa Rinduhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kami dari kelompok auditorial yang akan mempresentasikan interpretasi tentang Desa Rinduhati. Dan hal ini yang mana akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Patricia Yuristi. Pada Patricia kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Sari. Di sini kami sebagai kelompok auditorial yang kami sudah mengamati video dari sebelumnya dan hasil dari penginderaan jauh dari Desa Rinduhati. Sebelum memasuki penjelasan dari unsur interpretasi, saya akan menjelaskan tentang kualitas jalan terlebih dahulu. Kualitas jalan di Desa Rinduhati baik karena sudah diaspal, dan untuk menuju ke Desa Rinduhati, kita bisa melewati jalan arteri yang merupakan jalan lintas antar kabupaten atau provinsi. Dari jalan arteri menuju ke Desa Rinduhati, kita bisa melewati jalan kolektor, di mana dengan kondisi jalan yang sudah baik karena sudah diaspal dan bisa dilewati kendaraan beroda 4 dengan lebar jalan sekitar kurang lebih 5 meter. Interpretasi dari Desa Rinduhati. Yang pertama, rona dan warna. Rona terdiri dari 1. Hutan tanpa gelap, 2. Sungai tampak terang, 3. Sawah tampak terang, 4. Permukiman tampak terang, 5. Jalan tampak terang, dan 6. Atap rumah tampak gelap. Warna di sini terdiri dari pertama, hutan warna hijau, sawah berwarna coklat dan hijau. Sawah terdapat 2 warna, coklat dan hijau, karena yang hijau masih proses pertumbuhan, sedangkan yang coklat sudah dipanen. 3. Sungai berwarna abu-abu. 4. Atap rumah berwarna coklat gelap. 5. Coklat jalan berwarna abu-abu. 2. Bentuk terdiri dari jalan yang memanjang, sungai yang memanjang, lapangan serbaguna berbentuk persegi panjang, kolam renang berbentuk persegi panjang, hutan yang meluas, dan sawah berbentuk persegi tidak beraturan. 4. Ukuran yang pertama, hutan lebih luas dari permukiman warga. 2. Sungai lebih panjang dari kolam renang.
3. Sawah lebih luas dari sungai. 4. Sekolah lebih besar dari rumah warga. 4. Tekstur. Tekstur pertama, hutan yang bertekstur kasar, sungai yang bertekstur halus, sawah yang bertekstur sedang, jalan bertekstur sedang, dan atap rumah bertekstur halus. 5. Pola. Pola permukiman mengikuti jalan. Memanjang mengikuti jalan. 6. Situs. Situs terdiri dari 2. Yang pertama situs alami yang terdiri dari sungai, hutan, dan sawah. Situs buatan yang pertama lapangan, kolam renang, sekolah, puskesmas, masjid, dan musola. 7. Bayangan. Bayangan terdiri dari 3. Yang pertama, air terjun tertutup oleh hutan yang rimbun. 2. TPU. 3. Kebun kopi yang tertutupi hutan rimbun. Yang terakhir, asosiasi. Asosiasi terdiri dari 4. Yang pertama, sawah berdekatan dengan sungai, jembatan berdekatan dengan sungai, lapangan berdekatan dengan kolam renang, dan terakhir jalan berdekatan dengan permukiman warga. Dari penjelasan yang sudah kami jelaskan dari hasil penginderaan jauh dari Desa Rinduhati, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada kelompok auditorium. Kami persilakan. Nari. Kami persilakan untuk teman-teman kelompok lain untuk bertanya kepada kami mengenai interpretasi Desa Rinduhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok auditorial 2 ingin bertanya kepada kelompok auditorial 1. Bagaimana cara membedakan hutan dan perkebunan? Tunjukkan keberadaannya. Terima kasih. Jadi di sini maksudnya mungkin bayangan ya Bu. Bayangan yaitu perkebunan yang ditutupi oleh hutan. Jadi sekiranya di sini di perkebunan, namun tidak terlihat karena adanya pohon-pohon besar yang terlihat seperti hutan. Bagaimana? Harus Perbedaan. Maksud saya bagaimana cara membedakan perkebunan dan hutan? Bagaimana membedakan kenampakan perkebunan dan hutan? Nah, silakan kelompok juga. Mungkin bisa kita lihat dari tekstur. Yang teksturnya yang lebih kasar itu hutan, dan tekstur yang lebih halus itu seperti ini, dan seperti ini, seperti ini, itu termasuk perkebunan. Ya, bagaimana Nanus? Jadi bisa membedakannya diterlihat dari tekstur. Semakin kasar dia nampak hutan, semakin halus atau sedang dia perkebunan. Bagaimana? Harus? Ya. Silakan ya ditutup kelompok auditorial. Sekian kami dari kelompok auditorial 1 interpretasi mengenai Desa Rinduhati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok auditorial 1. Selanjutnya auditorial 2. Kelompok auditorial 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan.
Desa Lubung Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Autorial 2 akan mempresentasikan desa Lubung Sini yang akan dibaca oleh Pak. Oke, di sini saya akan membacakan hasil interpretasi kami. Yang pertama, Rona dan warna. Rona hutan, warnanya gelap. Permukiman tampak terang. Kemudian persawahan ada yang gelap dan ada yang tampak terang. Kemudian warna. Di sini atap warnanya ada warna putih, warna merah, biru. Kemudian jalanan berwarna abu-abu. Sungai berwarna biru. Kemudian persawahan berwarna hijau. Hutan berwarna hijau tua. Kemudian bentuk permukiman berbentuk persegi panjang. Sekolah berbentuk persegi panjang. Oke. Jalan memanjang. Sungai memanjang. Persawahan tak beraturan. Hutan tidak beraturan. Dan lapangan berbentuk persegi 4. Kemudian ukuran. Hutan lebih luas daripada permukiman. Kemudian hutan lebih besar dari persawahan. Lalu sungai lebih lebar dan panjang dari jalan. Kemudian hutan lebih luas dari lapangan. Permukiman lebih luas dari persawahan. Kemudian tekstur. Tekstur hutan kasar. Sungai teksturnya halus. Persawahan sedang. Ada juga yang berbentuk kasar teksturnya. Kemudian jalan teksturnya halus. Kemudian pola. Pola di sini pola memanjang, yaitu pola jalan polanya memanjang. Kemudian sungai polanya memanjang. Kemudian permukiman memanjang mengikuti jalan. Kemudian situasi. Situasi ada yang alami dan buatan. Pertama yang alami. Alami yaitu sungai, sawah, air terjun. Kemudian yang buatan, kantor desa, sekolah, jalan, permukiman, masjid, TPU, jembatan, dan lapangan. Kemudian bayangan. Di sini air terjun tertutup oleh hutan. Kemudian sekolah tertutup oleh permukiman atau hutan juga. Kemudian asosiasi. Jembatan berdekatan dengan sawah. Jalan yang berdekatan dengan jembatan. Sawah berdekatan dengan sungai. Sawah berdekatan dengan hutan. Lapangan berdekatan dengan permukiman. Dan sekolah yang berdekatan
kami. Kemudian dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan bagi yang ingin bertanya ke kelompok 2 auditorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok auditorial 1 akan menanyakan kepada auditorial 2 mengenai situs buatan. Situs buatan ada lapangan. Itu jalan dari situs buatan termasuk jalan kolektor, apa jalan lingkungan, apa jalan lokal? Di sini jelas tampak ini jalan lingkungan. Kalau yang awal jalan lingkungan itu tembus kemana? Itu termasuk jalan lingkungan menuju ke kolektor apa gimana? Jalan kolektor maksudnya dari lewat yang mana? Itu terlihat dari jalan arterinya itu sudah memasuki jalan lingkungan tapi jalan kolektornya tidak terlihat. Tertutup oleh bayangan apa ya? Harus Ya, jadi kelompok auditorial 2 yang ditanyakan kelompok kiri tadi, nah jalan yang menuju ke lapangan perkebunan itu termasuk jalan apa? Apa jawabannya tadi? Jalan lingkungan. Berarti kalau jalan lingkungan, berarti jalan itu berkaitan dengan jalan lokal. Nah, sekarang jalan lokalnya yang mana? Kalian tunjukkan. Nah, berarti tertutup oleh bayangan. Nah, jadi bayangannya tertutup oleh jalan yang tertutup oleh pepohonan. Gitu, Ri. Bagaimana, Ri? sudah jelas. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain lagi untuk kelompok 2 auditorial. Oke, dari kelompok visual, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin bertanya kepada kelompok auditorial 2. Jenis tumbuhan yang terdapat di samping lapangan itu tumbuhan apa? Sawit. Yang tersusun rapi. Kalau yang ini sudah pasti sawit ya. Terlihat dari ciri-cirinya. Kemudian bagaimana arti sawit? Nah, apakah mungkin Ibu ya? Ibu juga penasaran ini. Ibu cuma mau lihat hasil interpretasi kelompok ini. Jadi Lubu sini ini kan terkenal dengan wilayah yang ada perkebunan ya, Nak ya. Nah, tidak hanya sawit. Nah, sekarang bisa kalian tunjukkan perkebunan selain yang sawit letaknya di posisi yang mana dan jenis perkebunannya, jenis tanaman apa? Silakan. Apakah ada jenis tanaman perkebunan yang lain selain kebun sawit di Lubu sini? Jika ada, tolong ditunjukkan lokasi perkebunannya. Di sini bisa dibilang ada perkebunan karet. Karet. Kebun karet, Bu. Karet. Yang di mana coba ditunjukkan? Nah, karet. Iya. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Nah, baiklah Nak, tadi kalian semuanya per kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian.
Nah, dari hasil diskusi kelompok tadi, Ibu banyak mendengar banyak pertanyaan-pertanyaan tadi ya mengenai unsur-unsur interpretasi foto udara. Jadi tadi ada pertanyaan mengenai, bagus dari pertanyaan mengenai ada cara membedakan kenampakan antara kebun dan hutan. Nah, itu kan bisa terlihat dari tekstur ya nak ya, betul tadi. Kita bisa membedakan mana yang hutan dan mana yang perkebunan itu tentunya dari tekstur. Ketika teksturnya itu kasar, rimbun, dan dia warnanya gelap, berarti itu kita bisa identifikasikan sebagai hutan. Dan sedangkan ketika kita bisa melihat dia berwarna hijau, tapi dia bentuk ada jenis tanaman yang ditanam, kemudian tumbuhnya satu persatu diselingi oleh ada lahan seperti lahan tanamannya berwarna coklat. Nah, berarti itu perkebunan. Nah, jadi dari hasil diskusi tadi Ibu bisa melihat kalian sudah sudah paham ya mengenai unsur-unsur interpretasi foto udara. Nah, sekarang silakan siapa yang ingin menyimpulkan mengenai materi kita pada hari ini. Silakan. Siapa yang ingin menyimpulkan? Dipersilakan. Ya, Sari, silakan. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan tentang unsur interpretasi yang terdiri dari 8. Yang pertama ada rona dan warna. Jadi di sana di rona dan warna kita bisa melihat perbedaannya, yaitu antara gelap dan terang. Selanjutnya ada ukuran. Ukuran di sana kita bisa membedakan dua objek, yaitu ada yang terlihat besar dan yang terlihat kecil. Selanjutnya ada bentuk. Di bentuk kita bisa mengetahui bagaimana bentuk dari pola pemukiman tersebut, seperti misalnya lapangan berbentuk persegi 4 dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur kita bisa lihat dari kenampakan yang ada, yaitu bisa kita lihat dari segi kehalusan dan kekasaran dari foto. Selanjutnya ada pola. Pola bisa kita lihat juga dari bentuk pemukiman perumahan, memanjang atau memusat. Selanjutnya ada situs, yaitu berdekatan antara dua objek, misalnya sawah berdekatan dengan sungai, terus ada jalan yang berdekatan dengan jembatan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bayangan. Di bayangan kita bisa mengetahui kenampakan dari desa, yaitu misalnya jalan yang ditutupi bayangan oleh pepohonan, dan seperti wisata, yaitu wisata air terjun yang ditutupi oleh banyak pepohonan atau hutan. Selanjutnya ada asosiasi, yaitu yang seperti saya jelaskan tadi, seperti berdekatan jarak. Sekian kesimpulan dari saya. Boleh terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Sari. Tepuk tangan untuk Sari. Bagus sekali ya nak ya. Berarti itu sudah mewakili dari kalian semua tentang pemahaman kalian mengenai unsur-unsur interpretasi foto udara. Nah, sekarang untuk Ibu menguji melihat seberapa paham kalian mengenai materi ini, maka Ibu akan memberikan ada 10 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Dikerjakan sekarang, kemudian nanti dikumpulkan kembali. Silakan ya. Nah, silakan dikerjakan soalnya. Sudah semua dikerjakan? Nah, silakan tolong bantuannya untuk dikumpulkan. Baik nak, untuk minggu depan karena kita sudah
mengerjakan 2 proyek. Kemarin minggu lalu kita sudah mencetak foto udara dan hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan interpretasi foto udara. Untuk minggu depan berarti materi kita sudah habis. Berarti minggu depan silakan kalian pelajari lagi materi ini, kita akan melaksanakan ulangan harian. Ya, silakan. Nah, pelajari lagi di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Zulfi? Sehat Ibu? Sehat Bu Nol, alhamdulillah. Kemarin telah kita laksanakan proses observasi di kelas Ibu mata pelajaran geografi di kelas 12 MIPA 2. Nah, setelah melakukan observasi itu pada hari ini saya berharap kita bisa melakukan pasca observasi. Nah, pada pasca observasi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait pelaksanaan observasi yang sudah dilaksanakan di kelas kemarin saja yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar, yang tentunya proses mengajar itu Ibu laksanakan sesuai dengan indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan pada sebelum atau pra observasi yang telah Ibu tuliskan juga ke dalam RPP untuk pelaksanaan observasi. Nah, pada hari ini pertanyaan saya Bu, apa saja yang telah Ibu lakukan sesuai dengan pencapaian pengembangan yang telah disampaikan pada rencana RPP yang telah Ibu buat? Terima kasih Bu Nol. Kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 12 MIPA 2 metode geografi dengan materi unsur-unsur interpretasi foto udara. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran kemarin, kita sudah melaksanakan praobservasi ya Bu. Nah, ketika praobservasi di sana Ibu juga sudah menanyakan area pengembangan apa yang ingin ketika pembelajaran. Nah, di sana saya sudah kemarin menjawab ada 2 area pengembangan yang ingin saya capai di saat pembelajaran. Yang pertama, saya ingin mencoba melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan yang kedua saya ingin mencoba melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan KSE. Pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya dengan bimbingan dari Ibu sebelumnya dalam pembuatan RPP dan tanya jawab kita sebelumnya. Saya sudah mencoba ya Bu. Di sana di kegiatan inti saya sudah membagi siswa murid itu sudah menjadi 4 kelompok berdasarkan cara belajar mereka masing-masing. Dan untuk KSE-nya, itu di KSE-nya saya sudah melaksanakan 3 KSE ya Bu. Nah, yang dari kegiatan pendahuluan itu di pembiasaan diri itu sudah dilaksanakan. Di KSE keterampilan relasi itu dilaksanakan di kegiatan inti pada saat siswa dibagi kelompok, mereka berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian di KSE ketiga, di KSE pengolahan diri, menceritakan apa-apa aja yang telah terlaksana dalam pengembangan proses observasi yang telah kita lakukan kemarin. Baiklah Ibu, dari cerita yang Ibu sampaikan, menyampaikan data hasil dari observasi kita kemarin. Artinya ada 2 hal pengembangan yang Ibu laksanakan pada observasi. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Lengkap di pembelajaran diferensiasi ini Ibu telah mengelompokkan siswa berdasarkan profil belajarnya, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Dan yang kedua pengembangan yang Ibu lakukan yaitu KSE ya Bu. KSE kesadaran diri sudah bagus terlaksana dengan baik. Kemudian keterampilan relasi ketika siswa berdiskusi melakukan kolaborasi itu juga telah terlaksana dengan baik. Terakhir pengelolaan diri saat melakukan penilaian. Ibu pun telah melakukan penilaian terhadap siswa, aja refleksi untuk penilaian proses pembelajaran pada hari itu yang belum begitu maksimal. Seperti itu kira-kira ya Ibu. Apalagi hal-hal penting yang akan Ibu kembangkan ke depan untuk
memperbaiki proses pembelajaran yang tentunya akan Ibu laksanakan di kelas pada pembelajaran berikutnya. Artinya rencana pengembangan diri apa aja yang akan Ibu laksanakan untuk berikutnya. Ya, baik Bu. Untuk perencanaan pengembangan diri untuk pembelajaran berikutnya setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin itu, yang pertama mungkin saya ingin memperbaiki manajemen waktu. Kemudian yang kedua, saya ingin memancing agar siswa itu lebih aktif kembali. Nah, untuk kedepannya saya akan menggali diri saya lagi untuk belajar mempelajari bagaimana melaksanakan SBK dengan baik. Di pembelajarannya mungkin kemarin belum dipertegas ya Bu. Ada kemarin celetukan siswa yang merasa sangat senang dengan belajar dengan cara gaya belajar mereka, tapi mungkin saya belum merespon secara merespon dari jawaban siswa tersebut. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan selalu ingat-ingat di akhir pembelajaran ada yang namanya merefleksi pembelajaran. Jadi itu juga sebagai masukan saya untuk memperbaiki di pembelajaran berikutnya kembali. Seperti itu. Oke Ibu, terima kasih atas sampaian rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan pada pertemuan atau pelaksanaan supervisi atau pembelajaran yang berikutnya. Kalau menurut Ibu nih Bu, biar beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik tanpa harus terlupakan, tanpa harus tanpa harus terlalaikan seperti itu ya Bu. Menurut Ibu itu triknya seperti apa? Iya, untuk yang pertama tadi pembagian waktu ya Bu. Nah, mungkin di RPP nanti saya akan merancang pembagian waktunya yang lebih baik lagi. Dan untuk ice breaking ya nanti biasanya di kegiatan inti ini ya Bu. Kemudian refleksi. Nah ya, untuk refleksi ini ada pembelajaran, tentunya harus ada refleksi pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih Ibu atas rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan. Yang pertama yaitu manajemen waktu. Terus yang kedua, Ibu akan melakukan memberikan semacam motivasi kepada siswa agar mereka lebih aktif lagi dalam berdiskusi atau dalam mengasah keterampilan relasi pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, Ibu akan berusaha melakukan ice breaking. Untuk apa? Untuk memfokuskan kembali siswa atau menumbuhkan lagi semangatnya untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Termasuk mungkin Ibu berharap nanti akan dilakukan teknik stop yang tentunya akan membuat siswa itu akan lebih fokus. Dan yang terakhir, Ibu akan berusaha untuk tidak lagi lupa dengan refleksi pembelajaran. Ibu, terima kasih atas rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Ibu Zulfi. Assalamualaikum.